Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat untuk mengikuti seminar ya, diseminasi budaya positif yang nantinya kita akan terapkan di SD Sidomukti, SDN Sidomukti tercinta ini ya. Yang saya keduanya salat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas junjungan beliau kita mampu membedakan yang hak dan yang batil. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Sujiati MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sidomukti. Hari ini dalam acara diseminasi ini kita nanti langsung pembukaan, kemudian kita lanjut intinya ya seminar, kemudian kita tutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi nanti berjalannya kegiatan ini bisa lancar. Selanjutnya kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Bu Sujiati, kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sidomukti, khususnya yang punya hajat, yang punya gawe pada pagi hari ini, yaitu Pak Habib, merupakan CGV calon guru penggerak. Semoga selalu sukses. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan dari salah satu rekan kita yang ternyata alhamdulillah menjadi salah satu JGP untuk tahun angkatan berapa? Ke-10. Yang salah satu programnya adalah diseminasi budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain yang masih belum, untuk tahun berikutnya bisa mengikuti jejak beliau. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Karena atas petunjuknya kita ada jalan terang benderang, yaitu dengan agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan. Yang penting pada kegiatan ini adalah merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap program pemerintah, terutama di dunia pendidikan, di mana beberapa tahun yang lalu diluncurkan tentang adanya guru penggerak yang ditujukan untuk memperbaiki bagaimana cara kinerja atau inovasi dari guru-guru yang ada di lembaga, sehingga jauh lebih baik lagi, lebih mumpuni, dan bisa mengekspor kemampuan yang dimiliki oleh para guru-guru, termasuk rekan kita ini. Nah, program-program ini adalah memang perlu kita sukseskan, karena selama itu tujuannya bagus dan itu membawa sebuah kebaikan dan perubahan terutama pada dunia pendidikan, dan juga perubahan baik itu untuk diri sendiri, untuk para siswa, bahkan untuk satuan pendidikan yang ada di lembaga kita ini, kita ikuti saja. Oleh karena itu,
saya pribadi ya memang perlu kita mendukung teman-teman kita untuk selalu berinovasi. Kenapa? Karena memang pembelajaran terutama untuk SD itu adalah merupakan dasar di dunia pendidikan, terutama untuk anak-anak kita. Ilmu ataupun materi yang kita berikan itu berkesannya ya di SD biasanya begitu. Terutama anak-anak yang belum tahu apa-apa jadi mengerti itu ya di sini. Sehingga diharapkan di sekolah dasar ini kita menjadikan sekolah ini adalah memanusiakan manusia. Diharapkan itu seperti itu. Kalau mungkin pengalaman kita sebagai menjadi siswa masa lalu itu mungkin hanya ada di dalam kelas, terus menerima pelajaran, mengerjakan tugas. Nah, diharapkan untuk yang jadi guru penggerak ini bukan seperti itu. Tidak all lagi cara pembelajarannya, tapi lebih inovasi, kemudian bisa mengeksplor kemampuan siswa, dan guru juga punya daya tarik untuk para siswa sehingga mereka itu selalu dinantikan kehadirannya. Ini yang perlu kita kembangkan. Oleh karena itu nantinya untuk Pak Habib semangat dan semoga sukses dan dapat melakukan tugasnya tanpa mengganggu tugas utamanya yaitu mengajar. Walaupun guru penggerak ini juga nanti arahnya ke sana, tetapi saya rasa memang kalau dilihat dari yang sebelum-sebelumnya sepertinya tugasnya itu luar biasa yang harus diselesaikan. Namun alon-alon kelakon, tapi yaitu tadi intinya dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan dengan tekun, dengan apa? Dengan kesadaran, insya Allah nanti hasilnya juga maksimal. Dan saya rasa salah satu kegiatan ini nanti juga bisa memberikan wahana, memberikan suatu hal yang baru untuk Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin masih ada ketakutan untuk mengikuti program guru penggerak ini, melihat temannya kok bisa berkembang. Bukan berkembang itu berarti muncul kembangnya apa itu tidak, jadi punya inovasi pembelajaran yang mungkin belum pernah atau bagaimana. Nah, monggo yang masih belum silakan berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sujiati atas apa yang disampaikan. Semoga menambah semangat bagi saya sendiri dan semoga juga menambah semangat bagi rekan lainnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah maupun di luar pemerintah. Oke, langsung saja untuk acara kedua yaitu pemaparan tentang diseminasi aksi nyata ya budaya positif di SD Negeri Sidomukti Lamongan. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita SDN Sidomukti agar semakin maju dan semakin jaya. Oke, sepakat tak? Sepakat. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdiri, mohon berdiri. Oke, kita latihan konsentrasi Bapak Ibu guru ya. Silakan angkat tangannya. Kanan apa kiri? Angkat tangannya ke kiri. Sini loh. Dua
Sekarang Bapak Ibu guru apa ini? Putarkan tangan, putarkan tangan. Oke. Silahkan Bapak Ibu guru loncat ke kanan sambil berputar. Gak bisa. Oke. Silahkan Bapak Ibu loncat ke kiri. Ya. Sekarang tangan ada di depan. Oke. Silakan loncat 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan loncat ke depan 3 kali. 1, 2, 3. Buatkan 2 kali. 1, 2, 3 vampir. Oke, itu cukup sudah. Terima kasih, silakan dulu. Oke. Ongkot ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Kita nanti jawab setuju atau tidak setuju ya. Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Setuju apa tidak? Tidak. Tidak. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca 1 buku atau menulis seluruh halaman atau membersihkan seluruh halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Membersihkan 1 halaman kan capek Pak. Iya. Karena terlalu over ya. Membaca 1 buku full, kemudian membersihkan seluruh halaman sekolah yang sangat luas ini. Kemudian terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Oke. Nah, sekarang saya harap Bapak Ibu guru semua berpasangan 2 orang. Nah, tentukan pasangan A dan pasangan B ya. Gak apa-apa. Itu kan membuka. Bisa Oke. tangan itu loh Bu, dirayu itu kan. Nah, sekarang sudah ditentukan mana yang A dan B? Sudah. Sudah. Ya. Sekarang tugas untuk A ya. Silakan mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin itu emas berlian, nilainya 100 miliar, mungkin seperti itu ya. 1 T. 271 T. Ya, gak apa-apa. Yes. Oke, Anda perlu menjaganya sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nah, silahkan mungkin bisa boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda, silahkan. Ya. Oke, silahkan dilakukan Bapak Ibu. Menawari uang juga gak apa-apa. Atau bisa dia membuka kepalan tangannya ya. Oke, sudah dilakukan? Sudah. Nah, kira-kira apakah Anda yang A tadi membuka atau masih menutup kepalan tangan Anda? Masih. Nah, kira-kira mengapa kok masih? Karena kan saya nggak tahu itu kan Ya karena ada rahasia, karena itu sangat penting. Nah, itu benar sekali Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Kedua-duanya memegang kontrol. Kedua-duanya, ada yang lain? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Yang menutup kepalan, oke. Benar sekali Bu. Sekarang kita menuju ke perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Nah, penjabarannya, si guru mengontrol murid. Nah, ini mengacu pada keyakinan bahwa guru memiliki kontrol penuh atas perilaku siswa. Namun, dalam realitasnya, siswa memiliki otonomi dan kebebasan untuk memilih tindakan mereka sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini menggambarkan pandangan bahwa memberikan penguatan positif kepada siswa selalu akan menghasilkan hal yang positif. Namun, dalam kenyataannya, setiap siswa memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda, sehingga pendekatan yang sama mungkin tidak selalu berhasil. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang guru mungkin percaya bahwa kritik atau membuat siswa merasa bersalah dapat membantu mereka belajar dan memperbaiki perilaku mereka. Namun dalam kenyataan, pendekatan ini tidak selalu efektif dan dapat berdampak negatif pada perkembangan siswa kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini merujuk pada keyakinan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa siswa melakukan sesuatu karena kekuasaan atau oposisi mereka sebagai guru. Namun dalam kenyataannya, kekuatan yang dipaksakan dapat menghambat proses belajar siswa dan mengurangi motivasi intrinsik mereka. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol dalam stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus kontrol, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, stimulus respon. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Biasanya kan seperti itu ya. Kemudian dalam teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Nah, itu dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, kira-kira apa Bapak? Apa itu budaya positif? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif, ya benar juga. Ada yang lain? Oke. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat profil pelajar Pancasila ya? Pertama adalah beriman dan bertakwa berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang makna disiplin yang kebanyakan orang pahami. Dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan orang tersebut. Hal itu membuat kita cenderung
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kira-kira motivasi intrinsik itu motivasi yang bagaimana? Dari dalam. Motivasi dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar, dari orang lain. Sekarang kita belajar tentang nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang mereka masing-masing. Nilai-nilai merupakan pakem besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai yang menjadi fondasi kita dalam perilaku. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak-anak di Indonesia, siswa-siswa di Indonesia ini, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka warga sekolah atau pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Sekarang belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi dua. Motivasi ekstrinsik berasal dari luar, motivasi intrinsik berasal dari dalam. Aman. Nah, ini menurut Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Nah, itu termasuk motivasi dari luar, eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, contohnya, murid mengerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, itu kalau ingin mendapatkan tujuan dari gurunya, berarti itu motivasi ekstrinsik. Eksternal, maaf ya, eksternal. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Ini sudah masuk positif. Motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Sekarang kita jawab bersama-sama ya Bapak. Dijawab bersama-sama.
Ya, bersama-sama. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Untuk masalah pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Masalah kedua, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita cocokkan ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan atribut lengkap ke sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Oke. Oh, masih ada lagi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian ini Bu, seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Murid melakukan remedial karena belum memenuhi KKM, konsekuensi. Mari kita cocokkan. Nah, benar. 100 kali ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali juga hukuman. Benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Jadi apa? Jadi adalah ilmu ya. Berarti kita sudah paham antara hukuman dan konsekuensi. Oke, beritahu tangan untuk kita semua. Hukuman dan konsekuensi. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, ini hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Murid takut, memaksa murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, konsep diri yang buruk. Di dalam konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan, konsep diri baik. Namun hukuman dan konsekuensi ini masih bersifat eksternal, bukan internal. Sekarang restitusi. Nah, ini mungkin agak sedikit asing bagi kita ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tentunya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen. Ciri-ciri restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah perbedaan contoh kasus tindakan tidak mengerjakan PR. Ini nanti perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti apa. Nah, ketika kasus ada siswa yang tidak mengerjakan PR dalam hukuman, ini guru biasanya menghukum murid tersebut
maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Kita kira Bapak ini ada yang pernah mempraktekkan? Tidak. Oh tidak. Luar biasa guru SD yang sudah waktu ini ya. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalkan murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah ini masih memberi kesempatan ya. Kemudian ini restitusi. Perbedaannya adalah guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Iya. Oke, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah ini mungkin aneh bagi kita. Penghargaan justru menghukum. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah ini tentu aneh bagi kita. Namun tentu ada sesuatu yang melatar belakangnya ya. Pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah jika diberikan dalam jangka waktu yang lama, maka anak-anak akan kehilangan motivasi intrinsiknya ya, untuk penghargaan tadi. Jika terus menerus, hilang akhirnya motivasi intrinsiknya. Selanjutnya penghargaan tidak efektif jika anak mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. 3. Penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang-orang banyak, maka yang lain akan ikut iri. Nah, ini kebanyakan ya. Ini mungkin dari diri saya sendiri, pernah melakukan diiri oleh siswa ya, karena misalkan memuji salah satu siswa. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang efektif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan, karena akhirnya fokus utama mereka adalah memperoleh penghargaan, bukan mendapatkan hasil terbaik. Penghargaan menghukum. Yang kelima, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, contoh sistem ranking. Anak yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kalau ketiga agak sulit sedikit ya. Nah, ini makanya pemerintah juga kita sudah melarang atau tidak menganjurkan untuk menerapkan sistem ranking di sekolah. Yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Selanjutnya kita belajar keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Alasannya kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang pentingnya mencuci tangan setiap saat? Karena untuk kesehatan.
Nah, ini keyakinan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa, dan bahasa. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, dalam pembentukan keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup, yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Kedua adalah cinta kasih atau diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan. Kebutuhan dasar ketiga yaitu kesenangan, yaitu dalam bentuk hiburan, kegembiraan, tawa, dan belajar. Kebutuhan dasar keempat yaitu penguasaan, yaitu kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan, yaitu kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Semua perilaku memiliki tujuannya. Nah, ini memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis adalah sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. 2. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi. Nah, kira-kira Bapak Ibu juga merasakan seperti itu ya? Ya, pengen disayang-sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan dikelompokkan di mana kita bergabung, dan di kelompok di mana kita bergabung. 3 adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. 4, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas dari kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup orang atau seseorang.
Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak gerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Yaitu kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dalam bentuk bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Tentu sambil ngopi ya, senang. Nah, siapa yang dapat merubah? Gesser menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Selanjutnya, 5 posisi kontrol yang biasanya diterapkan oleh guru-guru di sekolah. Pertama adalah menghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. 3, menjadi teman. 4, pemantau. Dan kelima, menjadi manajer. Untuk posisi menghukum, seorang penghukum biasa bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan selalu berkata, "Kamu selalu saja salah." Nah, biasanya seperti itu ya. Ini contoh. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Nah, itu contoh tindakan menghukum. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol menghukum. Ciri-cirinya pertama, nada suara tinggi. Nah, menghukum biasanya kan seperti itu ya. Masa ada, ya ampun, saya akan menghukum ya. Nada suaranya kan pasti tinggi, biasanya seperti itu ya. Bahasa tubuh, mata melotot dan jari-jari menunjuk, menghadap. Nah, ini hard ya. Keras ini. Anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Dampak atau hasil, murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam dan membenci guru tersebut. Ya. Ini banyak teman-teman kita juga merasa seperti itu ya. Dulu di sistem pendidikan yang lama, mungkin ada guru yang kuasa. Nah, itu justru malah diingat oleh siswa, namun dalam bentuk kebencian, kekecewaan. Guru-guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. 2. Posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering diucapkan adalah, "Ibu atau bapak kecewa sekali sama kamu." Kamu diterapkan dalam suara yang lembut ya, sedikit lembut. "Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Itu adalah contoh dari ucapan membuat merasa siswa bersalah. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya yaitu ada suara memelas. Guru agak memelas wajahnya ya. Kemudian bahasanya halus dan sedih. Kemudian bahasa tubuhnya yaitu biasanya itu merapat pada anak dan lesu, kelihatan lesu gitu ya. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya,
murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti posisi menghukum tadi, di mana anak bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun menyakiti orang lain. 3. Posisi kontrol teman. Guru sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi atau kalimat ajakan gitu ya. Nah, biasanya guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, seperti itu contohnya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak atau ibu selama ini. 3. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti kita bantu bereskan. Nah, itu ada posisi kontrol. Ciri-ciri dan dampaknya. Cirinya adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda, diselingi bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dan mata dan senyumnya jenaka. Hasil apa dampaknya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, itu dampak positifnya. Namun ada dampak negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru-guru lainnya. 4. Posisi kontrol atau posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang dilakukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ciri dan hasil. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Terakhir yaitu posisi kontrol manager. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Kira-kira saat ini, nah ini ciri-cirinya dulu ya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Hasilnya murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Berusaha untuk menjadi menyelesaikan masalah. Kontrol manajer atau menghukum atau gimana? Sesuaikan dengan kebutuhan, Pak.
Kita seharusnya berada di posisi manajer ya hari ini. Nah ini ada video 5 posisi sebagai penguatan ya. Baru 5 posisi kontrol. Baru 51 menit. Dari Bu Dia. Nah ini silahkan Bapak Ibu guru simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu,
kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beres urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Nah, itu adalah sedikit pemaparan contoh konkretnya dari teori kontrol yang saat ini kita pelajari. Oke, terakhir, ini terakhir. Kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Dalam segitiga restitusi ada 3 komponen, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu yang ada di dalam segitiga restitusi. Nah, ini penjelasan. Sisi 1, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya namun ada benturan. Kalau kita ingin menjadi kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Misalkan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh kalimatnya. Kedua, sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini yang biasanya dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah, biasanya seperti ini. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah contoh kalimat yang dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita ketika identitas sukses telah tercapai atau angka 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi yaitu angka 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, seperti itu. Penting untuk kita menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Setelah anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan,
Guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 5 ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu simak. Dilarang membuli teman, berarti kita harus jadi menghormati dan menyayangi teman. Oke, paham? Sekarang Pak Habib kasih satu-satu. Nanti kamu tulis keyakinan kelas terserah kalian. Terus nanti kita teker di sini. Oke, ayo Mas. Tempat kita dari ini buang sampah pada tempatnya. Setuju? Kemudian jangan mengejek nama orang tua teman. Setuju. Datang tepat waktu. Menghormati sesama teman. Saya berjanji akan datang tepat waktu, ini sama. Datang tepat waktu sama. Saling menyayangi. Menyayangi. Jangan kakak. Selanjutnya Saling menyayangi teman. Ini sama ya sama. Tawan gede. Ya lah pada ketawa. Laksanakan piket. Pada kasus pertama, seorang siswa bernama Dennis sering mengejek temannya, yaitu Hanifah, dengan sebutan-sebutan yang merendahkan saat bermain di lapangan sekolah. Hal ini menyebabkan Hanifah merasa tertekan dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Bisa kita bicara sebentar? Bisa, Pak. Tadi saya dapat laporan dari teman sekelasmu kalau Dennis tadi bertengkar dengan Hanifah ya, sampai dia menangis. Benar, Pak. Dennis, Pak Habib tahu bahwa Dennis ini anak yang pintar, anak yang sopan, santun, dan Pak Habib juga pernah mengalami kejadian yang seperti yang dialami Mbak Dennis. Saya mendengar bahwa Mbak Dennis tadi mengejek Hanifah dengan sebutan-sebutan yang merendahkan ya? Iya, Pak. Nah, bisa kamu ceritakan kenapa kamu melakukan itu? Sebenarnya saya hanya bercanda saja, Pak, namun direspon berlebihan oleh Hanifah. Saya mengerti bahwa kamu mungkin tidak bermaksud jahat ya terhadap Hanifah, tetapi bercandaan seperti itu mungkin menyakitkan hatinya Hanifah. Nah, kita perlu memastikan bahwa semua orang merasa dihormati di sekolah ini. Nah, sekarang mari kita pikirkan bersama, apakah perbuatan yang Mbak Dennis lakukan ini sudah melanggar keyakinan kelas? Iya, Keyakinan Pak. kelas kita. Iya, Pak. Nah, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan membuat Hanifah tidak bersedih lagi? Mungkin saya berhenti mengejek dan mulai mengajaknya berbicara dengan cara yang lebih baik. Nah, itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita berbuat perjanjian bahwa kamu akan berhenti menggunakan sebutan-sebutan yang merendahkan dan mulai berbicara dengan Hanifah
dengan perkataan yang lebih baik lagi, yang lebih sopan. Saya setuju, Pak. Saya akan berhenti lebih berhati-hati dalam bercanda, terutama kepada Hanifah, dan mulai berbicara dengannya dengan lebih sopan. Ya udah, baik kalau begitu. Silahkan Mbak Denis istirahat dan bisa kembali ke kelas. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kasus 2, saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru izin untuk pergi ke toilet. Namun Siva dan Dita justru mengambil kesempatan itu untuk bermain lari-larian. Hingga tanpa disengaja, Siva terjatuh dan menimpa tubuh temannya, yaitu Abel, yang membuatnya menangis dan terluka. Siva, bisa kita bicara sebentar? Ada sesuatu yang ingin Pak Habib tanyakan? Tentu, Pak. Mbak Siva, saya tahu kalau Mbak Siva adalah anak yang pandai dan baik. Mbak Siva juga suka menolong temannya yang kesusahan ya. Mbak Siva, saya melihat ada insiden di kelas tadi. Bisakah Mbak Siva menceritakan kejadian tersebut? Maaf Pak, saat Pak tidur ke toilet tadi, saya dan Dita bermain lari-larian. Tanpa tidak sengaja, saya terjatuh dan menimpa tubuh Abel yang sedang belajar. Ia menangis karena tangannya terluka, Pak. Terima kasih atas kejujuranmu ya Mbak ya. Tetapi berlarian saat kegiatan pembelajaran itu hal yang tidak diperbolehkan, karena dapat mengganggu temanmu yang sedang belajar, dan kita juga harus menghormati teman-temanmu yang ada di sana ya. Mari kita pikirkan bersama, apakah perbuatan Mbak Siva ini telah melanggar keyakinan kelas kita? Iya Pak. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan membuat Abel tidak bersedih dan tidak menangis lagi? Mungkin saya akan pergi ke rumah Abel untuk meminta maaf kembali. Saya akan membawakan makanan yang ia sukai, Pak. Dan saat di kelas saya berjanji tidak akan melakukan tindakan itu lagi, Pak. Nah, itu ada ide yang bagus, Pak. Jadi meminta maaf kepada Abel dan membawakan makanan yang ia sukai adalah tindakan yang menunjukkan bahwa Mbak Siva ini peduli kepadanya. Selain itu, berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu di kelas tadi adalah langkah positif untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan belajar kita ya di sekolah. Terima kasih atas komitmen Mbak Siva untuk memperbaiki situasi ini. Silahkan Mbak Siva bisa kembali lagi ke ruangannya. Berikut tanggapan siswa setelah menerapkan segitiga restitusi di kelas 5. Setelah berbicara dengan Pak Habib, saya tidak menyadari bahwa candaan saya bisa menyakiti Hanifah. Saya akan berusaha berbicara dengan lebih sopan dan tidak mengejek lagi. Saya merasa lega telah berbicara dengan Pak Habib. Saya sungguh menyesal telah membuat Abel terluka. Saya berjanji untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan ketertiban dan kenyamanan teman-teman saya di kelas. Terima kasih, Pak. Begitulah hasil pengalaman dari segitiga restitusi yang ada di kelas 5. Sebelum kita akhiri diseminasi budaya positif pada hari ini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan Bu, silakan Bu. Maju aja gitu ya. Saya izin bertanya Bapak, dalam membangun budaya yang positif, apakah hanya guru saja yang bisa mewujudkannya? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Dalam membangun hubungan positif, tentu
guru ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting ya, memiliki peran strategis untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Namun tidak hanya guru, kita juga harus melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah kita, meliputi siswa, wali siswa, dan komite. Nah, itu kita akan ajak saling bersinergi untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Bagaimana, Pak? Step. Oke, mungkin ada pertanyaan kedua. Oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, gimana sih cara kita mengetahui bahwa budaya positif itu tadi bisa diterapkan dan berhasil diterapkan di SD dan sekolah masing-masing? Gitu. Terima kasih. Pertanyaannya, untuk mengetahui budaya positif tersebut berhasil atau tidak, nah kita melakukan evaluasi ya, kehadiran dan ketertiban siswa. Kita evaluasi, jika baik berarti itu sudah tercapai, kalau belum berarti masih belum, perlu dimaksimalkan. Selanjutnya adalah penurunan kasus disiplin tadi ya, seperti bully tadi ya, kemudian pertengkaran, perkelahian dan lain sebagainya. Kemudian kita merasakan atmosfer sekolah, di mana sekolah ini akan menjadi sekolah yang aman dan nyaman untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Oke, mungkin itu dari saya. Bagaimana, Bu? Oke, terima kasih. Dua saja. Ya, silakan. Untuk yang pertama, hal baru yang saya dapatkan, saya dapat mempelajari budaya positif, di mana tadi juga dijelaskan mengenai makna hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana dengan hal ini dapat mengubah paradigma saya tentang pembentukan karakter siswa. Terima kasih. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Lara ya. Jadi tepuk tangan untuk Bu Lara. Mungkin selanjutnya ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ayo, yuk, Bu Lara lagi. Untuk perasaan saya merasa lebih terinspirasi dan menyadari bahwa disiplin bukan sekedar ketaatan, tetapi juga tentang pengembangan kebiasaan positif. Serta saya juga mendapatkan pemahaman baru tentang motivasi intrinsik, di mana membuat saya lebih yakin bahwa motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri sangat penting untuk kesuksesan dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Rara yang luar biasa. Nah, mungkin kita sebelum kita akhiri kita ice breaking. Perlu ice breaking apa enggak? Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Langsung saja. Ini nanti langsung penutup ya. Mungkin dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.